Pernah dengar qori? Qori? Siapa? Laki-laki yang membaca Al-Quran. Ya toh? Pernah mendengar qori'ah? Siapa? Perempuan yang membaca Al-Quran. Biasanya kan kalau mauludan, rajaban, kalian suka mengundang qori'ah. Biasanya juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qori'ah. Sayang sekali, surat Al-Qori'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qori'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Qori'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qori'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qori'ah? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qori'ah. Maaf ya, kok saya juga gak ngerti kenapa Al-Qori'ah jadi hari kiamat. Mari kita lihat ayat ini. Al-Qori'ah apa? Pembaca. Mal-Qori'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qori'ah. Ya. Tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Al-Qori'ah, pembaca. Mal-Qori'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qori'ah. Tahukah apakah pembaca itu? Kenapa diulang 3 kali? Ini pembaca apa kira-kira? Pembaca apa? Pembaca kitab amal. Nih saya kasih tahu. Saat kalian menjadi Al-Qori'ah, jadi pembaca bagi kitab amalmu, ini akan dialami. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Laron. Laron tahu? Silaru. Kapan silaru datang? Ketika musim hujan. Dari mana dia datang? Dari kegelapan. Kemana dia pergi? Mencapai lampu, mencapai cahaya. Dengan sayap yang tipis, dia terbang. Begitu tak sampai di lampu, patah sayapnya, jatuh, mati. Gak sia-sia matinya, karena sudah ketemu lampu. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika kita jadi Al-Qori'ah, maka kita seperti laron. Keluar dari kegelapan, masuk mencari misbah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukab. Ketika kalian bangkit dari kematianmu, bangkit dari kegelapanmu, maka kalian akan memasuki lampu. Pelita dalam dirimu. Pelita dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Ketemu dalima, ketemu tin. Wah, saya juga nggak tahu. Hari ini saya tiba-tiba pengen bicara ini. Saya nggak tahu ini rezeki kalian yang hadir di sini. Bahkan yang sudah lama mengaji dengan saya pun mungkin belum pernah dengar kajian ini. Rezeki buat kalian. Akan membahas surat Al-Qori'ah. Surat Al-Qori'ah ini berkaitan dengan masalah kiamat. Namun tentu masing-masing pembahasan kiamat itu ada penekanan tersendiri. Dari segi bahasa juga memiliki arah yang tidak sama dengan yang lain. Misal di ayat lain kiamat itu atau kiamat itu disebut kiamat karena pada hari itu manusia qiyam, bangkit berdiri
dari kematiannya, hari saat semuanya dihidupkan. Ada juga kiamat disebut as-sa'ah, mata sa'ah. Kapan kiamat disebut as-sa'ah? Berarti dari segi waktu kiamat itu sesaat. Sa'ah itu kalau dalam ukuran bahasa Arab ada bermakna 1 jam, tapi juga ada bermakna sangat cepat sekali, ukuran sangat cepat sekali. Artinya kejadiannya tidak lama. Nah, pada surat ini kiamat disebut dengan al-qari'ah. Arah penekanannya ternyata ke hati. Jadi al-qari'ah dari kata qara'a, yaqra'u, Quran artinya mengetuk. Nah, yang diketuk itu adalah pintu hati kita. Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan kenapa al-qari'ah dinamai al-qari'ah. Li'annaha taqra'u al-quluba bihauliha. Karena ketika Allah menyebut kiamat dengan al-qari'ah itu, surat ini mengetuk hati dengan hal-hal yang menakutkan yang dibahas disebutkan dalam surat ini. Bagian mana yang menakutkannya hingga manusia itu harus takut, harus terketuk hatinya? Itu al-qari'ah. Nah, kemudian pada 3 ayat pertama lafaz al-qari'ah disebut secara berturut-turut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ini dalam ilmu balaghah disebut itnab, memperpanjang kalam. Padahal bisa saja atau biasanya dalam dialektika Arab itu kata gantikan, didomirkan. Jadi bisa saja al-qari'ah, ma hiya, jadi diganti dengan hiya. Wa ma adraka ma hiya. Biasanya begitu. Di kita juga kan suka dikata gantikan. Nama saya Dian, saya tinggal di Cicahem. Untuk nyebut Dian deh gitu. Terus saya ganti dengan kata saya. Selanjutnya mas saya kata ganti. Nah, kenapa di surat ini tidak pakai domir, tapi terus disebut al-qari'ahnya? Ini sama dengan Lailatul Qadar, sama 3 kali juga. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi 3 ayat berturut-turut terus disebut. Nah, ini ada yang ditekankan atau ada penekanan taukid istilahnya. Saya ambil contoh sederhananya begini. Kalau ada kebakaran, biasanya di kita memberitahu orang berapa kali kata kebakaran diucapkan? 2 kali nih. Biasanya 2 kali. Kebakaran gitu. Ya? Minimal 2 kali. Umumnya 2 kali kan? Untuk apa dia mengucapkan 2 kali? Menegaskan biar orang tidak ragu. Biar orang tidak ragu. Karena memang ini terjadi kebakaran dan bahaya kalau orang tidak percaya. 2 kali saja sudah cukup untuk dikatakan menegaskan dan mengharuskan orang merespon karena ada bahaya yang sedang dihadapi. Mendelebur kemana di kampung, kayak orang di rumah, sebarangkali biasa memberitahu orang. Sama 2 kali. Orai begitu. Kenapa juga 2 kali?
sekarang ini kenapa 3 kali gitu? Berarti di atas dari tadi 3 kali itu. Aya naon ya gitu. Ada apa sampai Allah menyebut kata Al-Qari'ah 3 kali berturut-turut? Ini kalau orang sampai lalai, wah kacida ya. Seperti ada orang mengatakan kebakaran masih hari orang teu nyawa HP. Masih hari orang teu ngobrol, itu terus ngomong-ngomongkan 2 kali kebakaran. Wah kacida. Berarti ada masalah dengan mungkin hatinya, ada masalah mungkin dengan pendengarannya bisa jadi, mungkin kurang dengar atau kurang peka hatinya. Mestinya merespon kebakaran, maling gitu. 2 kali mestinya merespon. Sekarang Allah menyebut 3 kali. Masa iya manusia tidak merespon? Terus 3 kali lagi dari kiamat Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu kiamat? Wah ini mah 3 kali oke diajak berpikir karena dalam bentuk pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan untuk dijawab. Karena tidak setiap pertanyaan untuk dijawab. Iya mah pertanyaannya pikirannya nih mah sanes jawab geuneun gitu kan. Pikirannya mah kalau sampai pikiran kita, hati kita tidak terketuk, lamun nepi ka teu pikiran, wah kacida. 3 kali disebut Al-Qari'ahna, diungkap 2 kali dalam bentuk pertanyaan. Ini benar-benar mengajak kita berpikir. Ini benar-benar supaya kita memperhatikan aya naon ieu teh. Ada apa sebetulnya? Bagaimana situasinya? Nah, 3 ayat ini jawabannya di ayat keempat dan selanjutnya, atau penjelasannya di ayat keempat dan selanjutnya, bahwa kiamat itu yauma yakunun nasu kal farasil mansus, adalah hari ketika manusia seperti laron yang berterbangan. Ini namanya tasbih kalau dalam ilmu balaghah. Tasbih itu jadi sesuatu yang abstrak dibuat perumpamaan biar kebayang dalam pikiran kita. Tadi nama teu kabayang dibuat tasbih supaya kebayang gitu. Dan kiamat orang memang mau bisa ngebayangnya. Tidak ada yang tahu kapan, bagaimana kejadiannya. Nah ini dibuat tasbih, gambaran. Pada hari itu manusia itu seperti laron berterbangan. Nah kalau kita ingin lebih yakin, pelajari dulu laron. Tahu orang teh gitu. Laron teh iya nya, nanti ramatuk. Pasti rarunya. Kalau di ayat yang lain disebutnya bukan faros tapi jarod, ka'annahum jarodun muntashirun. Seakan manusia itu seperti belalang yang menyebar kemana-mana. Nah sigana belalang mah kebayang pengintennya. Kalau datang belalang dalam jumlah yang banyak, tertib, teratur atau kacau, berseliweran kan itu kan dia gitu kan. Nah sebenarnya makan laron kayak gitunya, cuma pada ahli laron tepan keluarnya tinu tanahnya, terus terbang, tapi tadi digambarkan terbang ya bukan keluar tinu tanahnya. Kalau ada cahaya, laron
itu kan berarti akan mendekat ke cahaya. Nah pada saat laron itu berterbangan mendekat ke cahaya, kita akan melihat sesuatu yang kacau dan berserakan, bekas daripada terbangnya laron itu. Nah itu kiamat yang kita jelema. Berarti mencek orang mah paburisat kamana nih jelema. Aya nu ka kidul, aya nu ka kanan, nu ka matan, nu ka kulon. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia sampai paburisat gitu tetap berpencar, tak teratur, kacau? Apa yang menyebabkan seperti itu? Jadi tidak akan seperti di film Armageddon. Pemilihan film Armageddon, si satelit menghantam bumi lalu kena ke laut. Nah manusia teh naik ke atas semua. Eta mah teratur atuh. Terame gitu. Terame teratur gitu. Aya di film Kiamat 2012. Orang diarahkeun deui malah diasupkeun kana kapal buatan Amerika gitu tuh. Malah teu jadi kiamat oge di ayeuna salamet gitu dina kapal buatan Amerika eta. Atuh lain kiamat gitu. Ini kondisi di mana manusia benar-benar kacau. Mun kewas mah kewas gitu kan. Semua kacau, semua manusia tanpa terkecuali. Karena memang pada saat itu ya moal aya tempat bersembunyi, moal aya tempat berlindung. Ya bayangkan saja ketika bumi bergoncang digambarkan surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam bahasanya saja sudah terasa di lidah goncangannya. Zulzilatil ardu zilzal, rasakan aja goncangannya di lidah. Jadi kalau kata guru saya almarhum Prof. Fuad, huruf-huruf dalam Al-Quran ketika menggambarkan sesuatu, dia akan menjadi miniatur dari realitas sesuatu itu. Miniatur dari realitas suatu itu. Jika menggambarkan kiamat, miniatur nanti tergambar di lapan atau huruf yang Allah gunakan di dalam Al-Quran itu. Zulzilatil ardu. Nah, rasakan saja goncangan di lidah itu. Nah, kalikan 100 kali lipat lah gitu. Kan miniatur dah ya, skala kecil dah. Kalikan skala besar. Kalau tadi kan terasa gempanya, pusatnya di Garut Pangalengan itu banyak kerusakan. Di kita goyangannya sedikit. Nah, kiamat mah zilzalaha, segoncang-goncangnya, bukan gempa. Bumi digoyang, sagoyang-goyang nah gitu kan. Hari gempa mah kan gitu. Hari ini dikit-gitu. Jadi kalau ini saya tarik ke depan ke belakang gitu. Nah kira-kira apa yang tersisa di atas? Apa? Meja ini. Walanya. Nah, itu bumi itu. Bukan gempa. Hari dina kiamat 2012 mau gempa kan? Bukan. Sanes gempa, digempa-gempakeun gitu. Digoncang-goncangkeun, sagoncang-goncang. Di mana manusia bisa tinggal? Belum langit belah. Idza samaun fatraq, langit belah. Nya ari urang mah teu kabayangna rek disebut belah kumaha da katingali. Ai ieu mah mun belah tingali da soalna nutup gitu. Ari langit nutupna belah mana gitu teh. Padahal nutup sebetulnya. Ngan suatu saat dia akan belah. Samaun faqarat, belah mana gitu teh. Padahal nutup sebetulnya. Ngan suatu saat dia akan belah. Samaun faqarat. Kenapa sampai bisa belah? Nah, di surat Al-Qiyamah kan fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ketika bumi tepat berada di tengah di antara matahari dan bulan, kita menyebutnya gerhana bulan.
Khosafal Qamar itu gerhana bulan. Yaitu posisi bumi di tengah, matahari bulan. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Bumi di tengah, matahari dan bulan jumi'a digabungkan, dihijikeun ku Allah. Bumi di tengah, matahari bulan dihijikeun, digecet. Apa yang terjadi? Belah, mun aya endog gitu. Endog di tengah begitu kurang pasti belah. Nah, anu panggeulana belah teh langit gitu. Gitu teh. Jasama fatara. Lamun tos belah wa kawakibun tasara. Bintang-bintang ya masuk berjatuhan. Jatuhna ka mana? Nya ka lautan wal biharu fujirat. Lamun jatuh ka laut berarti ke China. Wah, eta mah sanes tsunami deh. Jadi laut digecret ku sagede matahari, kira-kira siga kumaha China nya kata kumaha. Ya pantas manusia bagi lawan keterbangannya dah. Kemana dia mau berlindung? Ka dia hancur, ka dia tuh hancur, ka luhur bola. Acan wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung pada saat itu seperti di dia mah buluhnya seperti bulu yang dihamburkan. Pami dina tafsir kata Ibnu Abbas seperti kapas. Nyatu beda jauh. Maksudnya adalah gunung Nusak itu gagah dan berat, tamleg. Jadi gunung itu di ayat yang lain disebut sebagai patok bumi. Gunung teh Rawasya kalau tidak salah bahasanya. Gunung itu disebut patok bumi. Jadi selama ada gunung maka bumi akan stabil. Nah sekarang gunungnya seperti kapas atau seperti bulu gitu tak. Bahkan disebut nage yang dihamburkan kal ihnil manfus. Lamun dihamburkan itu pan bulu atau kapas dihamburkan nya singa racel gitu nya. Kumaha gunung nepi ka ngararacel gitu aya naon gitu tah. Nah ini manusia mau kemana gitu ketika gunung sampai dihamburkan seperti itu. Apakah berterbangan itu bingung ataukah memang karena bumi digoncangkan jadi kemudian nepi ka caralok gitu pokona mah seperti bulu atau kapas dihamburkan. Mau dihamburkan panjang materialnya bahkan gunungnya itu sendirinya. Dan ini disebut semua gunung watakunul jibal tanpa terkecuali. Pan Bandung mah diriung ku gunung, hari orang Bandung lamun kiamat terkelumpat ka mana saw. Sedangkan gunungna gitu kan bagai kapas dihamburkan. Wah, mau bisa lupa. Tapi di mana tempat anu teu aya gunung dah aya wae nya. Di mana tempat teu aya bumi aya wae, bumina digoncangkeun, gunungna seperti kapas yang dihamburkan. Lautna ujirat ke daratan. Badai ka mana jelema? Jadi moal mungkin seperti di film Kiamat 2012 ketika aya nu bisa cicing dina bunker lah. Bikin pesawat canggih lah moal. Bulah langitna oge. Gunung ngarapung. Manusia mencar ke mana-mana. Bumi digoncangkeun, lautan ke daratan. Bintang-bintang berjatuhan. Rek lompat ke mana jelema? Kira-kira itu nyen film Kiamat 2012 gitu masih kena gitu ada pikiran untuk menyelamatkan diri. Gak akan ada yang selamat satu makhluk pun. Nah ini menggambarkan kiamat itu memang benar-benar kehancuran semua. Jadi genjetnya ke matahari sorong bulan berdakwah amat itu semua kehidupan. Apakah selesai setelah hancur itu? Nah, ini yang menjadi babak inti daripada kiamat.
Karena ternyata setelah hancur, setelah manusia mati, setelah semua makhluk mati, babak inilah yang paling menentukan dan yang paling menakutkan. Kiamat sudah menakutkan sebenarnya, kiamat itu. Tetapi yang lebih menakutkannya adalah apa yang Allah gambarkan dari ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita meninggalkan perbuatan buruk, kenapa kita harus rutin sholat, rutin ibadah, rutin pengajian. Padahal mah keur aya main bal misalkan gitunya, tapi tetap we kita ngabelaan pengajian. Sebenarnya orang teh ngabelaan naon itu. Dan nyiar ilmu mah di YouTube ya bisa tuh. Di TikTok bisa, sing kuring nuju live di TikTok ya. Tapi kenapa harus tetap standby kita di masjid? Pan sanes karena aya kopi ya, man. Tapi memang beda Pak. Di masjid mah lengkahna oge dihitung. Didoakeun ku malaikat rahmat sareng magfirah. Malah eta sebenarnya intina nyara ilmu mah. Da kadang-kadang pulang tina pengajian mah barko atuh. Kabahas naon cenah teh kiamat-kiamat kitu da cenah. Tapi hari rahmat magfirah mah kayaknya insya Allah kayaknya. Dan selama ada di majelis ilmu wa ghasyiakum rahmah, ditamplokeun rahmat ka nyaah Allah. Sebenarnya itu yang dicari sebetulnya. Dan ada di majelis ilmu. Malah itu yang menjadi kunci surga. La yudkhilu ahadakum amalukumul jannah. Pada prinsipnya bukan amal kalian yang memasukkan kalian ke dalam surga. Walakin birahmatin wa magfiratin minallah. Tapi karena rahmat dan magfirah dari Allah. Loba ge amal teu meunang rahmat magfirah mah. Teu aya faedahna. Mata kunaon? Kenapa dalam beramal harus mengikuti contoh Rasulullah teh? Lain kulobana. Tapi amal yang bisa mendatangkan rahmat dan magfirah Allah. Amal yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah. Lamun amalan eta teu diaku ku Allah da teu dicontohkeun Rasulullah, percuma Pak. Fahuwa raddun. Tertolak. Maksudnya bukan karena amalan pada prinsipnya, walaupun tetap rahmat dan magfirah itu bisa dijemput dengan amalan. Ya seperti ayeuna kan amalan gitu urang teh. Cali meratoskeun. Ini kan perbuatan. Nah, di balik duduk memperhatikan inilah nah di dia ya rahmat magfirah Allah akan dicurahkan, diberikan insyaallah. Nah ini yang kita usahakan ini yang agar kita tenang pada hari yang menakutkan pasca kehancuran alam semesta. Hari yang sangat menentukan, yaitu fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun siapapun yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Jadi dalam ilmu balaghah, rodiyah itu majaz akli. Isim fa'il bermakna maf'ul. Rodiyah tapi mardiun maknana. Kehidupan yang diridhoi teh di mana? Maksudnya mah di surga gitu. Fihi syatir radiyah. Kehidupan yang diridhoi di surga. Bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang diridhoi? Sakulat mawazinu. Timbangan amal kebaikannya harus lebih berat daripada amal buruknya. Nah, ini alasan kenapa kita memperbanyak amal kebaikan. Merutinkan amal kebaikan biar kebaikan lebih berat daripada keburukannya. Pahala
lebih berat daripada pahaluna, daripada dosana. Ya ini harus diupayakan dengan sholat yang rutin, saum yang rutin, zakat yang rutin, kajian yang rutin, terus rutin. Biar timbangan ini berat. Sebab apa? Sebab namanya kebaikan bisa juga berkurang. Bagaimana kebaikan itu bisa berkurang? Atau bahkan ada yang hilang. Kebaikan itu bisa berkurang atau batal, tidak jadi kebaikan. Contoh pada ayat la tubtilus shadaqat bil manni wal adha. Jangan membatalkan pahala sedekah, pahala zakat dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Berarti terjadi kebaikan. Kalau berkurang, bahkan batal. Jadi ketika melakukan keburukan, maka ini bisa mengikis kebaikan. Atau mungkin pernah dengar istilah muflis, orang yang bangkrut. Dia banyak kebaikannya, tetapi barang di akhirat sebaru nagih karena banyak hutang kezalimannya. Dolim kasih A, dolim kasih B, dolim kasih C, dapika dolim kasih Z, ngantri eta nu didolimi teh. Dia akan meminta haknya. Terus apa yang akan dibayar kepada yang terdolimi itu? Kebaikan. Bagaimana kalau kebaikannya habis? Keburukan, dosa dari yang terdolimi ditanggung di jelema. Jadi kalau kita banyak kebaikan tapi juga banyak dolim, nah, hutangnya banyak gitu. Dan itu harus dibayar. Makanya man kana lahu madlamatun min akhi. Siapa yang melakukan kedoliman terhadap saudaranya atau menjatuhkan kehormatannya, fal yatahalalhu, buru-buru minta dibebaskan. Segera minta dimaafkan sebelum datang masa di mana kebaikannya akan diberikan kepada orang itu. Jadi bangkrut modal untuk masuk surga, sholat, zakat, saum, ibadah haji dan amal lain itu modal masuk surga. Kan dia modal diberikan kasih A dan ngadolim kasih A, diberikan kasih B, diberikan kasih C. Atau teu aya modal ke surga. Tah, ieu mah bagian ayat ke-8 wa amma man khaffat mawazin. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikan. Ya ringan itu bisa jadi memang malas berbuat baik, tapi bisa jadi sering berbuat baik, tapi sering juga melakukan suatu perbuatan yang membatalkan perbuatan itu atau menyebabkan kebaikannya itu harus dibayarkan kepada orang-orang yang pernah didolimi. Tah di dia mata para sahabat mah dulu teh aralin jadi pejabat teh, kok mau jadi presiden. Sok ayeuna lamun ngadolim kepada jelema sa Indonesia, mungkin nangis di akhirat rek dibayar ku naon, Pak? Sabaraha juta jelema sa Indonesia teh 200 berapa 240 juta sekian kan? Kalau semuanya terdolimi, mungkin nanti di akhirat, wah kudu beramal anjing, kudu sabaraha ribu tahun beramal ngabayar jelema 240 juta. Sedangkan diri saja mempertanggungjawabkan diri sendiri. Wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap diri kamu itu akan ditanya, diminta pertanggungjawaban atas dirinya. Atas dirinya, atas mana gitu ta? Inna sam'a, pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, hati dan akal kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, bakal diminta pertanggungjawaban. Nu dina diri urang wae teh bakal kena ku hisaban.
Sekarang masuk kepada yang di sekitar kita, istri, anak, anaknya seberiji. Bagaimana kalau ternyata mendolimi ke istri, mendolimi ke anak? Can orang tua, can adik kakak, can kerabat-kerabat, can tetangga. Kira-kira berapa orang yang terdolimi dengan perbuatan kita, dengan lisan kita? Wah, apa? Tak, ini disebut pikirannya tadi itu gitu. Nah, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma'adraka mal-qari'ah itu, kalau bandinya pikirannya nana gitu. Nyari beramal mungkin bisa dibilang gampang gitu kan. Nah, sih dah salat gitu tuh loba-loba teuing atuh. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat dan seterusnya sampai isya. Pengajian kada ukur calik, perhatikan ustad, bari ngopi. Ya tapi tadi hama-hama yang bisa membuat kebaikan itu habis atau rusak sudah diantisipasi belum gitu kan? Acan juga belum tentu ada sholat kurang itu benar gitu. Atau senang-senang terus benar terus diajar, ya mudah-mudahan diajar, nah jadi ikhtiar sarajan ke disalahkan, tapi orang pernah ikhtiar ku diajar nah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada sahabat sholat di depan Nabi dengan sholat terbaik yang pernah dia tahu dan dia lakukan. Beres sholat cek Nabi, irji, ulangi, fa innaka lam tusolli, fasoli fa innaka lam tusolli, ulangi sholat lagi, kamu belum sholat, balikan deui atuh. Nu kedua kali pasti lebih baik dari yang pertama. Beres itu menghadap diri ke Nabi, anger cek Nabi, irji, fasoli fa innaka lam tusolli, kembali, sholat lagi, kamu belum sholat, sah lebih. Balikan deh nepi ka 3 kali. Ka 3 kali pasti lebih baik daripada yang kedua. Ka 3 kali tos beres anger cek Nabi irji balikan deui. Can disebut sah salatna. Cing lamun urang dikitukeun payunan Nabi kira-kira dipeunteunna kumaha. Duka dibalendong urang mah kitu. Teh sahabat Nabi sajaman dengan Nabi diajar kepada Nabi atau diajar kepada sahabat yang lain. Nepi ka 3 kalina anggar salah. Tuhnya, dina amalan wae kualitasnya juga belum tentu. Sudah berkualitas pun juga belum tentu. Belum tentu utuh gitu kan. Belum tentu utuh. Ada surat Al-Baqarah, saya lupa lagi ayatnya. Jadi di tasbih ada orang yang tenggelam dalam kemaksiatannya padahal dia banyak kebaikannya. Digambarkan seperti orang yang punya kebun yang subur, bahkan itu di dataran tinggi, tidak usah disiram juga dengan embun kayak basah gitu sehingga di Lembang atau di Pangalengan gitu. Tetapi di masa dia segala punya dengan kebunnya itu, kondisi dia tua, anaknya masih kecil, datanglah angin yang membawa hawa panas yang membuat semua pohonnya terbakar. Teu aya nu bisa nulungan anjeun atas kolot, budakna leutik keneh, habis sudah. Umar bin Khattab nanya kepada Ibnu Abbas, apa yang kamu ketahui tentang ayat tersebut? Nepi kata kepikiran Umar bin Khattab ge. Kata Ibnu Abbas ngajawabnya, ini gambaran tentang orang yang amalnya banyak tapi tenggelam dalam kemaksiatannya. Habis sudah dengan kemaksiatan itu. Nah jadi berat itu kalau amalannya diterima dan aman dari hambanya dan aman dari mungkin terambil oleh yang terzalimi. Ringan itu kalau mungkin ternyata amalannya itu sudah malas atau rajin tapi terambil dari orang yang terzalimi. Punten pisannya. Yo, mumpung aya ibu-ibu, tapi tong kasih ngomong. Kan Nabi teh suatu saat 2 kali atau 3 kali diperlihatkan
Ternyata penghuni neraka terbanyak di perempuan. Ya, uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Faida aksaru ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Panjol protes mencek urama perempuan pada saat itu wajar lah. Bima ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kok perempuan yang paling banyak? Padahal perempuan itu paling capek nyabunya. Ibu-ibu mah gugah bobot Pak ke dapur. Merahatoskeun anu jadi kewajibanana. Terus aktivitasnya oge. Sampai mau tidur teh nu diperhatikan pasti keluarga gitu. Bapak-bapak mah bawa gugah bobot ya ayeuna mancing di mana gitu teh. Lamun ulin-ulin ke mana bawa gitu kan. Atau santai gitu teh. Nah lain bapak-bapak gitu teh. Padahal kebaikan yang paling banyak harus memang kenyataannya ibu-ibu gitu. Tapi kenapa Rasul menyebutnya paling banyak di neraka? Kalau dicermati, ternyata dosa bapak-bapak mah umumnya tidak berkaitan dengan orang lain. Sedangkan dosa ibu-ibu mah umumnya berkaitan dengan orang lain. Jadi hutang. Dosa bapak-bapak umumnya tidak berkaitan dengan orang lain. Di mana cimpa umumnya dosa bapak-bapak? Di mata, di mulut. Dosa bapak-bapak umumnya di mata bapak-bapak. Tetap kayak nu heran. Tetap kayak nu heran aja curing haknya bapak. Dosa kan? Dosa. Tapi harus minta maaf dengan udah tinggalina. Tidak berkaitan. Tidak berkaitan dengan orang lain. Eta mah urusanna sareng Allah hukum. Cekap ku istighfar ge sareng tempat ku salat di kahapus. Tapi lain artina kudu ngaja ya. Tetapi dari kan maksudnya ari dosa bapak-bapak mah tukaffiru has-shalatu wa zakatu wa shaumu bisa dihapus. Ku zakat, ku salat, ku saum, ku ibadah-ibadah lain. Ari dosa ibu-ibu nu mana? Dua. Yakfurnal asyira wa tuksirnal la'nah. Ingkar kepada suami dan sering mencela. Nah, gosip teh nya nepi ka aya acara apa di televisi. Mencela, entah itu ghibah, entah itu fitnah. Jadi kieu, kalau sesuai kenyataan ngomongkeun teh disebut ghibah. Kalau tidak sesuai kenyataan ngomongkeun teh disebut fitnah. Kita mah maju kena mundur kena tahu. Ieu mah ada kenyataan gimana cenah. Omat tong dibeja-beja ngan ka euceung hungkul gitu. Takan wae gitu teh. Justru eta gibah teh. Manakala tidak sesuai kenyataan, nah itu jadi fitnah. Naik deui level lebih berat lagi. Nah masalahnya dosa seperti ini harus mendapatkan permaafan dari orang yang diomongkan. Kalau tidak, jadi hutang di akhirat, beak, kehadiranana, muflis saya. Tak eta. Mata kunci surga bagi ibu-ibu mah menjaga mulut. Kunci surga bagi bapak-bapak nya menjaga mata. Nya kudu dijaga bener-bener karena hamakna aya di dinya gitu. Ngan bedana ari dosa mata mah ku kahadean, ku ibadah selesai. Sementara dosa mulut tidak cukup dengan ibadah saja. Dia harus ada permintaan minta dibebaskan kepada pihak yang tersakiti dengan lisannya itu. Maka dina undang-undang urang pan aya pasal pencemaran nama baik dan pasal-pasal lain berkaitan dengan ketidakterimaan orang dari perbuatan mulut seseorang. Nah eta gitu. Jadi hati-hati dengan hama yang bisa merusak amalan.
anu puguh ibadah yang belum tentu diterima, apalagi yang punten pisannya. Saya tidak bermaksud membahas yang sifatnya khilafiyah, tapi ini harus jadi catatan. Misal ini Pak, muludan yang diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Karena ada pro, ada kontra. Nah, jangankan yang menimbulkan pro dan kontra, anu puguh sholat wae can itu disebut sah, anu sahabat wae disebut irji. Kembali ulangi, fasoli sholat lagi, fa innaka lam tusolli, untuk sesuatu yang disepakati, apalagi sesuatu yang belum disepakati atau tidak pernah bisa disepakati karena tidak jelas dalilnya atau asal usulnya dan sebagainya. Nah, disitulah kenapa ada sebagian orang yang lebih memilih untuk tidak melakukan. Takut itu kemudian malah menjadi hama bagi amalan kita, yang malah akan merusak gitu. Bukan berarti tidak mau berbuat baik, tetapi belum yakin bahwa itu adalah kebaikan yang benar-benar akan mendapatkan keridhaan. Nah, orang itu kenapa ada sebagian yang kemudian tidak melakukan ini dan itu? Nah itu, anu jelas hanya ibadah masih belum tentu akan menjadi benar-benar kebaikan, apalagi yang belum jelas karena diperdebatkan. Nah, ringanlah amal kebaikannya. Tempatnya di mana? Fa'umuhu hawiyah. Maka tempatnya adalah di neraka. Cuma hawiyah ini memang salah satu dari nama neraka. Kan terkenal nama Jahannam gitu ya. Ada 7 pintu neraka, salah satunya iya hawiyah. Kayak oke wail kan, neraka wail. Nah, yang menarik daripada kalimat umuhu dan hawiyah, jadi telaah dari para ahli tafsir, ummu itu sebetulnya diartikan sebagai induk. Ya induk gitu. Jadi ketika disebut ummuhu hawiyah, maka orangnya ketika dimasukkan ke dalam neraka, jadi dilemparkan di mana yang mendarat atau posisinya itu kepala di bawah gitu. Eta ummuhu teh. Jadi asup neraka teh sanes siga asup penjara sub gitu kan. Tapi diseret dan dilemparkan. Nah, posisinya adalah kepala di taeta. Ditotogeun kayak umuhu teh ditotogeun. Ditotogeun jadi umuh hawiyah. Makanya telaah dari ahli tafsir kenapa neraka ini disebut hawiyah, hawa yahwi? Karena orang yang dikatakan yahwi itu dia mendahulukan kepala seperti mau sujud. Mau sujud kan posisi kepala gitu kan. Teh yahwi disebutnya. Gitu mendarat itu kepala. Nah itu umuhu hawiyah. Jadi tergambar bahwa ini tempatnya di neraka tapi posisinya kumaha ada diterjemahkan ya memang tempat kembalinya adalah neraka. Tapi kan ku terjemahan kieu mah teu kabayang gitu. Nah ternyata para tafsir mah ummu itu induk atau kepala, sementara hawiyah posisinya memang mendarat itu posisinya kepala dulu gitu, ditotogeun teh. Nah itulah gambaran ummu hawiyah. Mending lamun langsung mendarat, karena kedalaman neraka itu ada 2 riwayat, ada menyebut 40 musim atau 40 tahun baru sampai ke darat. 40 meter. Jadi kalau kita melakukan perjalanan 40 tahun kira-kira berapa ribu kilometer? Malah kabayang buat 40 meter gitu ka kumaha. Betapa dalamnya neraka itu gitu. Kantos ngadamel sumur di itu di Tanjung Sari deh kalau sana tanah di mertua gitunya, cobian damel sumur sarang santri.
Mau aya sana di dia nggak ada malaikatnya bismillah cing aripek teh di kedalaman 13 meter aya. Tapi di 13 meter kan terus sesek gitu kan. Sesek terus dingin. Gelap ya. Saraya. Sieun urug mah sieun naon mah kon di 13 meter. Ari ieu 40 tahun perjalanan. Di riwayat lain 70 tahun perjalanan kakaran nepi ka dasar bari ditotongkeun dieuna heula. Wah, nauzubillah mending salat ini bener urang mah. Panon jaga mulut jaga gitu tah. Jauhi keburukan tah hidup sing bener gitu tah. Karena kalau ternyata amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya, iya ditotongkeun gitu tah ka neraka. Bari wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu? Neraka hawiyah itu. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi gambaran kenapa disebut hamiyah? Api di dunia itu paling panas menurut para ahli tafsir itu ya matahari. Api paling panas tidak ada lagi. Telah Ibnu Katsir, api di Gunung Merapi itu berasal dari yang tadinya langit dan bumi itu kanata rotkon, bersatu padu bumi dan langit ya. Fafataknahuma, lalu kami pisahkan bumi dan langit itu. Nah, jejak-jejak menyatunya bumi dan langit teh aya naon Gunung Merapi eta. Jadi si seune di Gunung Merapi teh tah eta matahari teh ngan pena hari matahari mah indukna kan agung. Makanya kalau ku cai laut teh parem-parem banyak. Kan terus ningal teh aya videona ada keluar api tapi itu parem-parem dan di laut oge. Atau di Madura daerah Sampang gitu. Ada keluar api dari bumi itu parem-parem. Oh, disebutnya daerah mana itu? Karena ya di Arab, di Trase, mohon gitu. Mana di Banjar kono nembol parem-parem. Nah, tapi sebenarnya ya itu imbas dari menyatunya dulu langit dan bumi karena tarotkon dulu itu menyatu. Fafataknahuma dipisahkan dah. Jejak-jejak menyatuna eta gunung-gunung Merapi teh. Kalikeun 70. Nah, gambaran panas. Pada waktu kejadian Gunung Merapi itu ada salah satu yang menjadi korban Gunung Merapi dan bahkan padahal itu disebut juru kunci dan menjadi ikon iklan dalam Extra Joss gitunya. Mbah Marijan meninggal begitunya. Meninggal, tapi bukan kena apinya. Bukan kena apinya, kena wedus gembel. Atau asap apa sih sebetulnya? Abu vulkanik ya. Nah, bayangkan asapnya saja. Orang kena asap itu bisa langsung selesai. Karena katanya 6.000 derajat Celcius. Hasilnya gitu Pak. Berarti kira-kira hari panas lahar sabaraha. Upami 2 kali lipat asapnya dari inti apinya, berarti anggap 12.000 derajat Celcius. Nah, kalikannya 70 itu hawiyah teh. Narun hamiyah teh. Kalikannya 70. Anggap 12.000 derajat Celcius. Tak kalikannya 70. Wah, terus saya mending sholatnya bener daripada ngebayangin saudara-saudara. Soalnya panas kompor gitu sekiat kurang. Kurokok ke kasunutan langsung melenung gitu. Ku kenal pot, rapuh pisan kulit orang. Mending lamun maut. Orang kalau terbakar di dunia paling kuat mungkin 5 menit. Bahkan ada pan viralnya polisi dibakar ku istrina
dikabar diberitakan karena masalah judol gitu kan, dibakar ke istrinya sampai 90% terbakar nanti, meninggal. Paling hitungan menit kan terbakar nanti. Karena kan 90% sempat bisa dirawat gitu, tapi meninggal. Di neraka nu disebut narun hamiyah mah la mauta, pada hari ini tidak ada kematian. Jadi kaduru ku api anu anggap anu tadi teh 12.000 derajat Celcius kali 70 bari teu maot-maot gitu teh. Ah kumaha eta la yamutuna fiha wala yahya, hirup teu ngeuh paeh teu hos. Dendam maut, hirup perek hirup kumaha di tempat itu. Narun hamiyah. Ini yang mengerikan sebetulnya dari surat Al-Qari'ah itu. Dari ku kiamat mah jelema teh katinggal ku batu maut selesai. Ketika dia kemudian terendam air laut nu ka darat maut selesai. Tah ieu teh selesai teh saatos maut mah ketika ditimbang amal-amalanana, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari setelah kehancuran alam semesta itu yang sebetulnya harus lebih kita takutkan ketimbang kiamat. Nah, toh da orang beriman mah moal ngalaman kiamat, moal ngalaman kiamat. Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'atu illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada manusia paling buruk. Manusia paling buruk teh nu kumaha? Manusia di mana pada saat itu untuk yang mengucapkan kalimat Allah saja tidak ada. Boro-boro nu ada. Anu nyebut Allah kita teu aya. Kenapa bisa tidak ada? Karena sebelum kiamat terjadi akan datang rihun baridun min kibalis Syam, angin dingin dari arah Syam. Ini akan mematikan semua orang beriman. Di dalam Sahih Muslim teh ya diberi judul bab Dhihabus Sholihin, orang-orang soleh, orang-orang beriman akan meninggal. Wa baqa'i syirarin nas, yang tersisa manusia terburuk. Wa ibadatihimul ausan, dan kembali menyembah berhala. Eta nu disesakeun. Barulah wan nafhi fisur, tiupan sangkakala pertama kehancuran, tiupan sangkakala kedua wal ba'si man fil kubur, kebangkitan yang dari alam kubur. Akhirat begitu teh kitu. Gak akan ngalaman soal orang beriman. Anu berat ke urang mah ayeuna mah hati-hati dengan banyaknya pasukan Dajjal. Karena Dajjal itu ada bermakna zat, ada bermakna sifat. Dajjal bermakna zat, Dajjal yang memang kemunculannya ada saatnya. Itulah yang kenapa kita berdoa di akhir sholat, wa min fitnatil masih Dajjal. Sementara Dajjal dalam arti sifat adalah ya'tunakum minal hadis, mereka yang menyampaikan hadis kepada kalian, walam tasma'u antum, tapi kalian tidak pernah dengar hadis di mana eta. Ojol-ojol cek Syekh Gufron teh. Dol malaka inna cenaona itu tah. Di mana-mana langsung ngomongkeun gitu tah. Nah, ini harus dicurigai bahwa ini bukan berasal dari Nabi. Malantas mau antum wala abaukum. Oleh guru-guru kalian, orang-orang tua kalian ge duka eta hadis teh. Doa-doa aya nepikeun we. Iyakum, hati-hati kalian, la yaftinunakum, jangan sampai mereka membuat kalian tergelincir. Etan kudu dipikari waku orang. Akan banyaknya orang-orang menyampaikan hadis-hadis tidak jelas, hadis-hadis palsu, belum lagi dai-dai jahannam. Ini yang harus kita waspadai, yang bisa merusak amalan kita, merusak hati kita. Saya amalan itu gara-gara hal-hal karena itu. Anu maksiat nanti tidak terasa, Pak.
Karena itu mah fahum yasabuna annahum muhtadun, mereka merasa benar. Fala yastaghfirunahu, ingat tidak minta ampun lagi kepada Allah. Orang berzina sadar itu zina adalah dosa, tobat dihampura, selesai. Orang mabok sadar itu salah, tobat dihampura, selesai. Tapi kalau orang mengamalkan hadis dhaif, mengamalkan hadis palsu, mengamalkan doktrin-doktrin dari dai-dai jahanam yang tidak jelas, tiba-tiba kemudian ternyata itu adalah bid'ah. Lamun aya nu ka bapa nepikeun yen rukun Islam 10 bade ditampi moal. Aya apa nu nyebutkeun rukun Islam 10 tadi dia cakat di dia di Muhammad Toha di Jalan Kemang. Sablok kata sami sareng nu dikira condong gitu teh. Rukun Islamna 10, rukun imanna 5. Mohon sih. Tah eta teh perbuatan-perbuatan bid'ah, dosa-dosa yang si pelaku tidak merasa itu dosa, padahal sebenarnya dosa. Iradi istighfarana, teu sempat. Tah eta teh bisa mengikis habis amalan-amalan kebaikan. Fa huwa raddun teh kitu, Pak. Ditolak. Laisa ali amruna, tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari kami. Matak deudeuh teuing umat, apalagi kalau punten-punten bisa nih mah datang ke kuburan, mungkin karena dianggap wali atau dianggap naon gitu, lalu kemudian meminta di situ kepada ahli kubur melakukan sesuatu yang kemudian ternyata mengandung kemusyrikan. Padahal seharusnya mendoakan, ini malah minta doa dari ahli kubur itu. Sudah selesai orang yang dikubur dipisahkan rukun jasad naon. In qata'a amaluhu, terputus amal. Kenapa mesti datang? Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan tahan karena itu tepat kekarau, tidak terasa sebagai suatu kemaksiatan. Nah, inilah pentingnya pengajian itu, bagaimana agar kita mengetahui secara detail ini amal yang bisa diterima dan ini amal yang tidak. Ini amal yang memperberat timbangan kebaikan, ini amal yang malah akan merusak amal-amal kebaikan. Disinilah pentingnya ilmu gitu. Ya.